Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Syarifah Hidayati. Saya mahasiswa UPW semester 1 dari Akademi Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai metode penanganan keluhan tamu. Hal ini harus kita ketahui karena nantinya pada saat kita bekerja, pasti akan ada saja keluhan yang datang dari tamu. So, selamat menonton! Keluhan bisa datang dari mana saja. Yang pertama, dari pimpinan. Biasanya, pimpinan itu mengeluh berkaitan dengan kinerja staf yang kurang baik. Kemudian, karyawan. Biasanya, karyawan itu mengeluh berkaitan dengan manajemen, seperti gaji dan juga fasilitas. Nah, yang paling sering kita temui adalah keluhan dari pelanggan. Biasanya, ini berkaitan dengan produk dan layanan yang kita jual kurang memuaskan. Kemudian, kenapa metode penanganan keluhan tamu itu penting? Yang pertama, karena tamu atau pelanggan adalah raja, yang artinya mereka bisa melakukan apa saja. Jika mereka puas terhadap pelayanan atau produk yang kita jual, mereka akan diam saja. Tetapi, jika mereka tidak puas, mereka akan mengeluh. Jika mereka puas, mereka hanya akan menceritakan kepada 5 orang terdekat. Tetapi, jika mereka tidak puas, mereka akan menceritakan kepada 9 kerabat. Jika kita tidak memahami bagaimana menghadapi keluhan tamu, baik nama perusahaan maupun nama pribadi kita akan tercoreng. Apalagi di zaman sekarang, hal apapun bisa dibuat viral dan dibesar-besarkan. Biaya mengatasi keluhan pelanggan di media akan lebih besar daripada mengatasi keluhan tamu di tempat kerja. Adapun jenis-jenis komplain yang harus kita ketahui. Yang pertama ada mechanical complaint. Biasanya komplain ini bersumber pada masalah teknik. Kemudian ada attitudinal complaint. Keluhan ini karena sikap negatif petugas pelayanan, seperti sinis, tidak ramah, dan juga kasar terhadap pelanggan. Yang ketiga ada service related complaint. Biasanya keluhan ini karena pelayanan yang kurang memuaskan, seperti berbelit, pungli, dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen. Dan yang keempat adalah unusual complaint. Biasanya komplain yang tidak biasa ini dibuat-buat hanya untuk menarik perhatian. Biasanya datang dari konsumen yang secara psikologis kurang bahagia dan hanya ingin didengar saja. Mengapa komplain harus ditangani dengan baik? Karena itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan konsumen tidak akan meninggalkan perusahaan Anda. Jika komplain tidak ditanggapi dengan baik, maka akan timbul rasa tidak puas dari konsumen dan mereka akan meninggalkan perusahaan Anda. Adapun metode penanganan keluhan tamu yang harus diperhatikan. Langkah pertama, mendengarkan keluhan tamu dengan baik. Ketika tamu melakukan komplain, maka hal pertama yang tamu inginkan adalah keluhan dan pendapatnya mereka didengarkan oleh kita. Yang kedua, meminta maaf dan beri rasa empati. Meminta maaf dan memberi rasa empati sewajarnya itu akan menunjukkan bahwa Anda berada di pihak mereka sehingga mereka tidak merasa diabaikan. Yang ketiga, berikan solusi yang cerdas dan juga tepat. Nah, ada beberapa solusi yang dapat Anda tawarkan, seperti memberi diskon atau voucher belanja untuk pesanan berikutnya, atau berikan ganti baru secara gratis. Tetapi, jika komplain yang datang dari tamu adalah soal pelayanan, maka berjanjilah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi, dan janjikan Anda akan membantu tamu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, yang keempat adalah lakukan follow up. Beri kabar kepada tamu seputar perkembangan yang sudah Anda lakukan. Misalnya, produk pengganti sedang dikerjakan atau sudah dikirim. Kemudian tanyakan juga jika produk pengganti yang sudah sampai sudah sesuai atau belum. Karena dengan demikian bisa meminimalisir adanya komplain susulan dari pelanggan. Yang kelima, catat semua komplain sebagai bahan evaluasi. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari produk ataupun layanan yang Anda jual. Dan yang keenam, berterima kasih. Berikan ucapan terima kasih atas komplain yang tamu sampaikan. Karena komplain tersebut akan membuat Anda untuk terus memperbaiki produk dan pelayanan Anda ke depannya. Baik teman-teman, jadi itulah 6 dasar metode penanganan keluhan tamu yang harus kita ketahui. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Stay healthy and happy guys. Bye-bye.